Oleh siapa? Oleh abdesi, oleh kepala desa dan yang lainnya. Tolong jadi kepala desa di wilayah ini, tolong jadi Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, lindungi, perjuangkan. Bahkan andaikan mereka ingin membeli tanah rakyat di sini 100.000, sampaikan kepada masyarakat, jangan dijual kalau tidak 10 juta per meter. Betul? Ngan kadang-kadang nu brengsekna Belanda hireng. Mana preman-preman sekitar, jawara-jawara sekitar, LSM sekitar, ormas sekitar, bukannya membela rakyat, malah mencekik rakyat. Kira-kira lamun ayah preman kitu, ayah jawara kitu, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap bela rakyat, siap bela wilayah sendiri, siap tegakkan kedaulatan. Takbir. Kadang-kadang kiai ada yang geblek. Masyarakat tedek ngajual disingsieunan ku preman ngalawan. Kan masyarakat ku kumaha oge aya rasa hormat ka kiai mah, bener teu? Diteangkeun ku kiaina daripada henteu meunang, daripada henteu ngarawu atuh ngegel-ngegel. 500.000 sameter henteu atuh 30.000 horengan ku cungur kiaina 400.000. Eta kiai kitu cager teh gering. Cager teh gering. Kiai apa kuya? Kiai apa kuya? Abuya apa buaya? Saya ingin mengambil satu riwayat, satu cerita. Ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi eta kan di dalam riwayat naik buruk, kendaraan surga, didampingi oleh malaikat Jibril, di dalam satu riwayat didampingi pula dengan Mikail. Tengah peting poek mongkleng, Kanjeng Nabi naik buruk, kenceng naik buruk, di hiji tempat dipegat nini bari ngerewig muncul urang mah. Coba bayangkan ke urang Cikulur, tengah peting poek mongkleng sorangan naik motor, di tengah leuweung ruyuk awi aya nini ngadungkuk bae. Cek eta nini jang nini ilus, kira-kira rek eureun apa rek ngegas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haramil ladzi bi Bakkatal mukarramah ilal masjidil aqsal ladzi barakallahu haulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajahada fi sabilillah haqqa jihadi, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para alimil ulama, para habaib, para ajengan, para kiai, asatid wal asatidah, yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya. Namun insya Allah sungguh pun seperti itu tidak akan mengurangi rasa ta'zim wa takrim. Mudah-mudahan ya Allah para tuan guru kami, para orang tua kami, para kasepuan kami dipanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ditambah manfaat barokah ilmunya,
dimudahkan dalam segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Cikulur, juga Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajaran. Secara istimewa hadir juga pada malam hari ini Bapak Kapolsek Kecamatan Cikulur dan juga Bapak Danposmil Kecamatan Cikulur beserta seluruh staf dan jajaran yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan nama jabatannya. Mudah-mudahan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang cinta terhadap Islam dan umatnya, yang sayang dengan negeri dan rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Secara spesial salam hormat saya sampaikan kepada segenap para panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam tentang diisrokan dan dimirajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya suksesnya acara pada malam hari ini begitu sungguh luar biasa, tidak lepas daripada kerja keras segenap para panitia, para donatur yang didukung dengan segenap elemen lapisan masyarakat. Oleh karenanya ya Allah, siapapun yang terlibat dalam acara yang mulia ini, semoga dijadikan hambamu yang soleh dan solihah, dimudahkan dalam segala urusannya, ditambah-tambah keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak santriin wa santriawati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara istimewa dan spesial salam persaudaraan, salam perjuangan, salam persahabatan saya sampaikan kepada sahabat saya, saudara saya seperjuangan dari FPI Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah juga hadir daripada kawan-kawan kita di sini, daripada Banser, Barisan Ansor Serbaguna, dan juga daripada Pejuang Siliwangi, ada juga dari Ormas Badak Banten, ada juga di sini daripada PBNI, juga BPPKB, Pemuda Pancasila, dan ormas-ormas lainnya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ya Allah, dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkahnya acara Isra Mi'raj ini, jadikan ini wilayah-wilayah yang thayyibah, amin. Wilayah yang penuh dengan barokah, amin. Wilayah yang penuh dengan tumak ninah, amin. Jadikan penduduknya sebagai ahli ibadah, rizkinya melimpah ruah, segala urusannya mudah, kelak wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka memperingati suatu peristiwa, peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, yang mana peristiwa ini terjadi 15 abad yang lalu untuk seorang hamba yang paling mulia, untuk seorang hamba yang sangat istimewa, di mana peristiwa ini seorang hamba dipanggil oleh Allah Sang Maha Kuasa, ialah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal peristiwa ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa sih Isra dan Mi'raj? Karena saya yakin setiap umat Islam, setiap orang beriman, bahkan tanda kutip orang non muslim pun tahu, minimal pernah mendengar dua kalimat ini, Isra dan Mi'raj. Apa sih Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj itu ada bahasa sehari-hari, ada juga bahasa khusus. Kalau bahasa sehari-hari namanya Isra itu adalah setiap berjalan di tengah malam, itu namanya Isra. Contoh pada malam hari ini kita berangkat dari rumah, di malam hari datang ke tempat ini untuk menghadiri pengajian, itu namanya Isra. Ataupun kita berangkat ke kota Rangkas Bitung tengah malam, itu pula namanya Isra. Ngan lamun aya pamuda tengah peting urang Cikulur kukurilingan di kulah batur, eta mah sero karana.
Ada juga mi'raj. Apa sih mi'raj? Mi'raj itu sama, bahasa sehari-harinya naik. Setiap tiap naik mi'raj. Misalnya Bapak Kapolsek naik jadi Bapak Kapolres, amin. Itu mi'raj. Ataupun Bapak dan Posmil jadi apa namanya? Jadi ini danrem ataupun jadi dandim, itu namanya Isra. Atau ada pemuda naik pohon kelapa, itu namanya mi'raj. Begitu pula pemuda naik pohon kelapa, namanya pula mi'raj. Mohon maaf Ibu, kalau suami Ibu naik Ibu pun itu namanya mi'raj. Jadi kalau setelah malam ini suami Ibu bilang, "Mah, mi'raj yuk." Nah, Ibu harus tahu. Ibu harus paham setiap tiap naik namanya mi'raj. Tapi Isra dan Mi'raj yang pada malam hari ini kita peringati bukan Isra Mi'raj itu, melainkan Isra dan Mi'raj spesial yang khusus, di mana seorang hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia diberangkatkan oleh Allah tengah malam gelap gulita, itu dinamakan Isra, sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke atas aras, dinamakan Mi'raj, hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat, amin. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam ayat pertama surat Bani Israel ataupun surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wallahu a'lamu bimuradi wa haqiqati ya Rabbi. Kalau kita perhatikan ayat ini pada malam hari ini, saya mengajak diri saya sendiri, khususnya kepada seluruh yang hadir di tempat ini, dari ayat yang dibacakan tadi, sebenarnya ini penggambaran, menggambarkan tentang 3 rukun agama salah satunya. Bedakan saudaraku, di tengah-tengah kita umat Islam kadang ada salah persepsi. Ada rukun agama Islam, ada rukun Islam, itu lain. Saya sering bertanya, rukun agama Islam ada berapa? Ada 5. Padahal saya bukan bertanya rukun Islam, saya hanya bertanya rukun agama Islam. Kalau rukun Islam betul 5, tapi kalau rukun agama Islam itu 3. Sebenarnya sudah tahu, cuma tidak ngeh kalau ini adalah rukun agama. 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. Isi daripada agama kita perlu diketahui, apapun bentuknya, seperti apapun polanya, pasti tidak akan keluar daripada 3 rukun ini. 1, iman. 2, Islam. 3, ihsan. Iman adanya di hati. Cara mengetahui dan memperdalam benar atau tidak keimanannya dikaji ilmu tauhid. Kedua, Islam, dan rukun dasarnya 6. Kedua, Islam. Islam ini adalah untuk mengatur pola hidup orang-orang Islam. Bagaimana dia hidup di dunia ini bermanfaat untuk dirinya, juga bermanfaat untuk sekitar, baik manusia, binatang, tumbuhan, pohon, dan yang lainnya. Maka pondasinya Islam ini 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu semua baik di dalam keyakinan ataupun di dalam kehidupan praktek sehari-hari harus diiringi dengan ihsan. Apa itu ihsan? Level tertingginya adalah, mohon maaf, Islam tadi untuk memperdalamnya adalah ilmu fikih. Itu prakteknya. Kalau iman, ilmu tauhid. Kalau Islam, ilmu fikih. Ihsan
Tidak ada waktu yang kita lewati terkecuali kita melihat Allah sang pencipta. Hayo ngacung nu di dia sana geus orang ningali Allah. Si gondrong, si gupron kayaknya. Si gupron. Nah, maka ini level tertinggi dan ini dialami oleh Rasulullah ketika malaman Isra dan Mi'raj. Andaikan kita tidak bisa dan memang tidak bisa, maka turun levelnya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan di dalam hati Allah selalu melihat kita. Allah selalu memperhatikan kita. Ketika kita sadar ini, tidak ada ucapan yang keluar, tidak ada sikap yang dilakukan terkecuali kita sadar harus sesuai dengan aturan Allah. Nah, ini namanya ihsan. Kalau ingin memperdalam ini, dan harus diperdalam dengan cara mengkaji ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Mari kita buktikan mana ayat tadi mengandung daripada 3 unsur pilar agama. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ini bagian iman bab tauhid. Pertama, yakinkan Allah itu maha suci. Ini bagian tauhid uluhiyah kalau kata santri mah Pak Camat. Yakinkan Allah itu maha suci. Apa yang dimaksud maha suci? Karena kalimat suci digunakan oleh kita sehari-hari. Suci itu artinya bersih dari najis, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar, level tertinggi, bersih daripada salah dan dosa. Apakah Allah maha suci artinya tidak pernah najis? Apakah artinya tidak pernah melakukan hadas kecil atau hadas besar? Apakah artinya tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Bukan. Yang dimaksud Allah maha suci adalah tanazzahallahu amma la yaliqu bihi. Allah dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak pantas ada di Allah. Salah satunya adalah apapun yang ada di makhluk, yakinkan tidak ada di Allah. Itulah yang dimaksud maha suci Allah. Jadi perhatikan, ini di akhir zaman nih banyak tokoh-tokoh yang sok iye. Ai ngomong ke luhur aras. Ai tengah peting main selot. Ai cacahan ke masyarakat nu dicacahkeun luhur aras. Ai pagawean tengah peting nonton bola. Akhirnya ternyambung sesat menyesatkan. Jadi yakinkan wahai umat Islam, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah digaris dengan mukhalafatul hawadis. Apapun yang ada di makhluk, bukan hanya manusia. Makhluk itu ciptaan. Apapun yang ada dalam ciptaan Allah, yakinkan tidak ada di Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud salah satu daripada maha suci Allah. Contoh, yang di bawah makhluk ciptaan Allah. Yang di atas makhluk ciptaan Allah. Yang di tengah makhluk, kanan kiri samping depan belakang itu pun makhluk. Betul? Berarti Allah tidak di bawah, Allah tidak di atas, Allah tidak di tengah, Allah tidak di samping kanan kiri, Allah tidak di depan, tidak di belakang. Kadang-kadang kan ayah nama ayah jelema Badung tobat, bagi tobat guguru ka guru anu salah, totorekatanan tungtungna, totorekatanan. Lamun torikoh bagus, tapi lamun totorekatanan tungtungan yang berkat jeung torek bakat sak gitu doang. Alhamdulillah kiai lain cenah pernah aya nu ngobrol ka abdi baheula mah deul awak ge pinuh ku tato Badung cenah beuki ieu beuki itu. Alhamdulillah sanes asup torekat abdi jadi bener. Beres puasa 7 poe, 4 poe, 11 poe, 20 jiwa 40 poe, pas 40 poe abdi kadatangan Allah ngagurilap asup ke jero kamar. Ayo dibantu di Labuan contoh data. Allah ngagurilap ka jero kamar, aing rek nanya, aing nu ngagurilap kilat lain. Nu ngagurilap kilat lain. Aing kilat ciptaan Allah lain. Tadi subhanallah, maha suci Allah, tidak ada satupun sifat di makhluk ada di Allah. Berarti nu ngagurilap kilat, Allah tengah gurilap. Jadi lu mun aya nu ngomong kitu atawa keur penting Allah ngabisik kana ceuli aing kadenge suarana, kadenge bohong, juri jarian nu kitu mah. Karena Allah mah bersuara.
Karena anu suaraan mah makhluk. Tadi di garis, apapun yang ada di makhluk tidak ada di Allah. Nu eta mah jarang. Nu loba mah sok ieu ieu. Aya pamuda ngobrol, "Bro, kemarin tahun baru kita kan gak liburan tuh. Sekarang nih musim liburan, main yuk ke pantai." Kumaha ngomongna? "Ya, kita mah terserah yang di atas." Emang cak-cak. Betul gak? Yang di bawah, yang di atas itu makhluk. Dan Allah bersih daripada sifat makhluk. Berarti Allah tidak di atas. Hati-hati ini. Apakah salah menggunakan kalimat yang di atas? Tidak salah kalau akidahnya benar. Khawatir ketika berbicara nunjuk ke atas, cek jaing mah teu rumasa. Khawatir punya keyakinan Allah itu duduk di atas aras. Kalau yang dimaksud terserah yang di atas derajatnya, di atas segala-gala kekuasaannya, di atas level tertingginya, tidak ada yang melebihi kehebatan Allah, itu baru bisa. Tapi khawatir karena ada saat ini kan rame musim TikTok, betul? Musim Instagram, musim YouTube, banyak orang-orang yang tidak jelas yang menjelaskan Allah duduk di atas aras seperti duduknya kita di atas kursi. Ini bahaya. Allah tidak pernah dia duduk di atas aras. Tapi kan udah jelas bahwa Allah yang Maroman ada di atas aras. Woi, kalau begitu caranya, nih di sini ada contoh. Pak Lurah ada gak? Pak Kepala Desa ada? Pak Kepala Desa ada, Pak Camat ada, betul? Pak Camat di atas Pak Lurah, betul? Pak Camat di atas Pak Kepala Desa, betul? Sok ngacung saha nu nyorang neuleuh camat diuk ucang-ucangan dina hulu lurah, aya gue. Gak ada kan? Contoh, Pak Kapolres di atas Pak Kapolsek, betul? Pernahkah Pak Kapolres ucang-ucangan dina sirah Pak Kapolsek? Tidak pernah ada. Arti atas di sini derajatnya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi. Kalau punya keyakinan all yang terserah yang di atas yang dimaksudnya Allah, yaitu maksudnya adalah tinggi derajatnya, tidak ada yang melebihinya, tinggi martabatnya, tinggi kekuasaannya. Kita sadar Pak Kapolsek, sadar Pak Camat, sadar Pak Presiden bahwa Allah yang maha tinggi, tinggi kekuasaannya, insya Allah tidak akan sombong kita terhadap sesama, betul? Tidak akan mentang-mentang jadi kiai sombong kepada masyarakat, tidak akan mentang-mentang jadi Pak Camat sombong sama masyarakat, tidak akan mentang-mentang jadi Pak Kapolsek ataupun jadi Padan Posmil, tidak akan sombong ke masyarakat. Kenapa? Karena sadar Allah yang maha tinggi, betul? Itulah salah satu ihsan kita, saudaraku. Makanya kalau ada presiden atau bupati ini omong ini, jangan sombong jadi bupati, jangan sombong jadi presiden. Kekuasaanmu hanya sementara. Itu pun pemberian Allah yang diwakilkan oleh rakyat dan masyarakat, betul? Kalau Allah menghendaki akan mencabut itu kekuasaan darimu. Dan sadarlah Allah yang maha tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Allah. Oleh karenanya jangan kurang ngajar ketika menjabat kepada masyarakat. Dulu ketika kau ingin dipilih, berjanji ini dan itu kepada masyarakat, ingin mesejahterakan rakyat, tai kucing. Begitu terpilih oleh masyarakat, walaupun dengan sogokan sembako, bukannya mesejahterakan malah menyengsarakan masyarakat. Hati-hati saudaraku. Begitu pula hei kiai, jangan kau sombong di depan orang-orang yang bukan kiai. Ilmu yang kau dapat pemberian dari Allah, Allah yang maha tinggi ilmunya, kau tidak ada apa-apanya karena itu pun pemberian Allah. Jangan sombong kepada masyarakat, jangan mentang-mentang kiai seolah-olah kau sudah mengkapling tempatmu di dalam surga. Surga lain jeung kiai, tapi surga buat ahli surga. Kiai aya nu jadi ahli neraka. Ulah salah, bahkan panggeulan ka neraka kiai. Lain Pak Camat, lain Pak Kapolsek, lain Padan Rami, lain masyarakat, kiai nu panggeulan ka neraka. Kiai nu mana? Kiai anu di masyarakat na di lemurna aya tempat minuman keras jojong bae, aya tempat jablay jojong bae, kupedah di amplopan kuno bogana.
bahkan diadikeun Yasin di tempatna. Eta kiai kitu cager tegereng. Kiai imanuhum pi amplop, kiai imanuhum pil polos, wa ilam yakunil pulus laleles hata mampus. Jadi jangan sombong, sadar ketinggian Allah. Ilmu yang kita ada, ilmu yang ada di kita itu pemberian Allah. Jabatan yang ada di kita itu pemberian Allah. Harta yang ada di kita itu pemberian Allah. Apanya yang harus disombongkan? Begitu pula orang-orang kaya. Jangan sombong kepada orang miskin. Ulah kieu aya masyarakat miskin nginjem duit ka Bang Emok dicari kanan. Aya nginjem ka sia teu dibere. Aya teh nu kitu. Hati-hati. Heueuh salah masalah tah ka Bang Emok tah. Nginjem duit ka Bang Emok kalakuan ibu-ibu tah eta nu kitu tah. Aing ngomong sayang ka salaki. Aing ngomong cinta ka salaki, aing pagawean ngaliurkeun ka salaki. Salaki datang gawe lain dibere kopi, lain dibere enteh, kakalah dibere kwitansi Bang Emok. Hajuk pi hewana mah deui aing nginjem teu bebeja aing mayar ngagegejrag. Aya teh nu kitu. Ngan ulah nyalakeun ibu-ibu dobo, deui ieu wungkul. Boa mah salakina. Pelebah teu boga duit bebeja ka pamajikan. Pelebah boga duit pake nyawer biduan. Aya teh nu kitu. Aduh eueureuna ieu urangnya. Pak Camat kumaha lajuna nya? Geus lah bereskeun di dieu bae geus lah. Kumaha lanjut? Lanjut. Itu maha suci Allah. Kedua, asro bi abdi. Yang memberangkatkan hambanya ini tauhid. Wajib orang beriman meyakini Nabi kita diisrokan. Ini sam'iyah namanya. Karena dalam tauhid itu ada 3 kategori. 1 uluhiyah yang berkaitan dengan ketuhanan. Kedua nabawiyah yang berkaitan dengan kenabian dan kerasulan. Ketiga sam'iyat, ini adalah langsung informasi mutlak dari Allah. Itu sam'iyat. Contoh Isra Mi'raj bisa terjadi kepada siapapun, tapi wajib kita percayai, wajib kita yakini Nabi kita Muhammad diisrokan. Betul. Ini sam'iyat, informasi langsung dari Allah. Al-Quran langsung tegas, lugas, eksplisit menjelaskan Nabi kita diisrokan oleh Allah. Maka hukumnya murtad kalau tidak percaya Nabi kita pernah diisrokan. Percaya tidak Nabi diisrokan? Betul. Alhamdulillah. Ketiga bi'abdi, ini berkaitan dengan uluhiyah. Hamba Allah. Coba kita perhatikan para santri. Di sini Allah memilih kalimat hamba. Padahal bisa. Subhanalladzi asra binabiyhi. Allah bisa kalau mau. Atau subhanalladzi asra bi rasulihi. Bisa kalau mau. Atau subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa. Tapi kenapa Allah tidak pilih kalimat itu? Justru yang dipilih adalah kalimat abdi, hamba Allah. Di sini menjelaskan kita sebagai orang beriman wajib secara total meyakini, mempercayai, mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai Nabi, tapi ingat, sehebat apapun Nabi kita, seistimewa apapun Nabi kita, tetap derajatnya adalah sebagai hamba Allah. Jangan sampai seperti orang Nasrani, saking mencintainya kepada Nabi Isa, akhirnya berlebihan. Ya emang manusia tuh biasa berlebihan dalam anggapan, sehingga Nabi Isa kupeda bisa ngehirupkeun anu paeh, nu paeh bisa dihirupkeun, dianggap eta teh pangeran. Saking mencintainya Nabi Isa. Itulah anggapan manusia. Hati-hati, jangan berlebihan. Posisikan sesuai posisinya. Contoh lah, orang lemurna ya, Ciparanje. Nginjem ngaran kajen. Mang Udin, Mang Sangsang, Neng Itoh. Eta Udin geus lila jomblo teu laku-laku. Dina hiji waktu eta Udin aya beja boga kabogoh ngaranna Itoh. Si Sangsang sebagai teman sejati nanya, Din, beneran sia boga kabogoh? Sia teu percaya ka aing gitu. Atuh hade gaya boga mah ngaranna Itoh, geulis teu? Cek Sangsang, wajar kan? Kumaha cek Udin, bingung aing nyebutkeunana. Disebutkan gelis, jas subjektif,
Ngan pokokna mah kieu bae lah. Lamun di Ciparanjaya mati lampu, cukup itoh ingkeun di luhur masjid hurung ieu lemur. Betul gak? Ada gak yang seperti itu? Lamun itoh diingkeun di luhur masjid mati lampu hurung ieu lemur. Ku gelis-gelisna itu. Pertanyaan, berlebihan tuh. Berlebihan tuh. Tapi emang itulah orang yang jatuh cinta. Makanya hati-hati. Kita diwajibkan mencintai Nabi, tapi jangan berlebihan. Tetap Nabi kita Muhammad sebagai hamba Allah. Tapi sabalikna ulah geblek deui. Nabi Muhammad hamba Allah, aing ge hamba Allah. Nabi Muhammad dahar, aing ge dahar. Nabi Muhammad nginum, aing ge nginum. Nabi Muhammad sare, aing ge sare. Atuh naon bedana aing jeung Nabi Muhammad? Satu level aing kitu mah aing jeung Nabi Muhammad. Beda kasep. Nabi Muhammad hamba Allah, kita pun hamba Allah. Contoh, Pak Camat pejabat, Pak Lurah pun pejabat. Tapi kira-kira derajatnya sama apa beda? Beda. Mana yang membedakan? Kita lihat kalimat yang dipilih oleh Allah, bi'abdihi, hamba Allah. Rasulullah sebagai hamba Allah dan menghamba kepada Allah diakui sebagai hamba Allah oleh Allah. Kita ngaran doang Abdullah, ngaran doang hamba Allah, kakalang ngahamba ka Cina bener, kakalang ngahamba ka Aguan bener, kakalang ngahamba karena status betul, bukan menghamba kepada Allah. Seharusnya kita sebagai hamba, apapun status kita, mau kita ini kiai, mau kita ini Polri, mau kita ini TNI, mau kita birokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, mau masyarakat biasa, kegiatan kita sehari-hari ditujukan untuk menghamba kepada Allah. Harusnya seperti itu. Ketika kita punya niat dan tujuan memposisikan kita sebagai hamba dan menghamba kepada Allah dengan jalan status masing-masing. Contoh, Pak Kapolri, polisi menghamba kepada Allah dengan cara status pengamanan ini negara. TNI mengabdi kepada Allah dengan cara keamanan ini, kalau ini pengamanan negara. Pak Camat, Pak Presiden, Pak RT, Pak RW mengabdi kepada Allah dengan jabatan eksekutifnya. Kiai pun dengan ilmunya, dengan kepopulerannya menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada amplop, bukan menghamba kepada uang. Ini status hamba Allah. Ngaran doang orang ma Abdullah, kelakuan hamba setan. Tapi beda dengan Rasulullah. Beda dengan Rasulullah sebagai hamba Allah dan total menghambakan diri kepada Allah dan diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Contohlah para pejabat. Mohon maaf nih, contoh doang. Para pejabat, apapun itu statusnya, eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam sumpahnya apa? Mengabdikan diri kepada negara dan rakyat, betul gak? Mengabdikan diri kepada negara. Tapi prakteknya, mohon maaf, banyak contoh seperti insya Allah pejabat-pejabat di sini mengabdi kepada Allah, amin. Tapi ada polisi, ada camat, ada lurah, ada TNI, bukannya mengabdi kepada negara, malah mengabdi kepada korporasi, mengabdi kepada orang-orang yang kurang ajar. Ada yang begitu? Mengabdi kepada koruptor, mengabdi kepada orang-orang yang ingin merusak negara Indonesia, saudaraku. Contoh saya sampaikan nih kepada masyarakat dan warga Cikulur, Cileles, terus Gunung Kencana, hati-hati nih, terutama kepada para pejabatnya dan aparatnya. Tolong sayangi rakyat, cintai rakyat. Ke depan insya Allah Cikulur, Cileles terutama, atau Gunung Kencana ini bisa menjadi kota metropolitannya Kabupaten Lebak, saudaraku. Hati-hati, jangan jadikan nasib rakyat Pak Camat seperti nasib rakyat Pantura saat ini, betul? Puluhan tahun, ratusan tahun menjaga merawat ini wilayah, menjaga merawat ini tanah,
Tiba-tiba ada pihak korporasi yang ingin mencaploknya, yang seharusnya minimal harga 1 juta, malah dibeli 30.000, 50.000. Dengan alasan apa? Dengan alasan PSN. Hoak, itu bukan wilayah PSN. Wilayah PIK itu cuma hanya 1.000 sekian kilometer, sekian hektar. Tapi sekarang sampai 28.000 hektar. Masyarakat diintimidasi, masyarakat ditakut-takuti. Oleh siapa? Oleh abdesi, oleh kepala desa dan yang lainnya. Tolong jadi kepala desa di wilayah ini. Tolong jadi Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, lindungi, perjuangkan. Bahkan andaikan mereka ingin membeli tanah rakyat di sini 100.000, sampaikan kepada masyarakat, jangan dijual kalau tidak 10 juta per meter. Betul? Makanya hati-hati masyarakat, ulah gagabah melia enak. Kupedah nu batur 50.000 ditawar kurang 100.000 main belikan deh, hati-hati. Ke depan ini bisa lebih mahal, jutaan per meter harga di wilayah ini, saudaraku. Siap jaga wilayah, siap jaga tanah. Ngan kadang-kadang nu brengsekna Belanda hireng. Mana preman-preman sekitar, jawara-jawara sekitar, LSM sekitar, ormas sekitar, bukannya membela rakyat, malah mencekik rakyat. Kira-kira lamun ayah preman kitu, ayah jawara kitu, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap bela rakyat, siap bela wilayah sendiri, siap tegakkan kedaulatan. Takbir. Karunya kula maka masyarakat dibohongan baik. Disingsian siapa camat ya? Alhamdulillah Pak dan Posmil, Pak Kapolsek siap ya? Para kiai siap tidak? Kadang-kadang kiai ada yang geblek. Ayah di Tangerang, masyarakat tidak ngajual, disingsianan ku preman ngalawan. Kan masyarakat kukumaha oge aya rasa hormat ka kiai mah, bener teu? Diteangkeun ku kiaina, daripada henteu meunang, daripada henteu ngarau atuh ngegel-ngegel. 500.000 sameter henteu atuh 30.000, horengan ku cungur kiaina 400.000. Eta kiai kitu cager teh gering. Cager teh gering. Kiai apa kuya? Kiai apa kuya? Abuya apa buaya? Paham? Ngerti? Bi'abdi, hamba Allah. Sampailah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Cukup? Entos jam 2 ya. Lanjut. Baik. Karena lamun dibaca hiji-hiji, nah eta imannya, iman. Nu kadua minal masjid ilal masjid, eta Islam. Makanya ieu masjid eusian ulah semangat ngabangunna doang. Ai ngabangun mah semangat, ai beres angeus mundur ka tukang teu asup-asup. Aya asup geus digotong kulobaan. Ulah nepikeun ka kitu eusian ieu masjid. Nah, Mi'raj sampai ka Sidratil Muntaha eta disebutkan ihsan, masuk kategori ihsan saudaraku. Namun saya tidak akan fokus ke situ dulu. Saya ingin mengambil satu riwayat, satu cerita. Ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, Kanjeng Nabi eta kan di dalam riwayat naik buruk, kendaraan surga. Didampingi oleh malaikat Jibril, di dalam satu riwayat didampingi pula dengan Mikail. Tengah peting, poek mongkleng, Kanjeng Nabi naik buruk, kenceng naik buruk. Di hiji tempat dipegat nini bari ngerewig muncul urang mah. Coba bayangkan ke urang Cikulur. Tengah peting, poek mongkleng, sorangan naik motor. Di tengah leuweung ruyuk awi aya nini ngadungkuk bae. Cek eta nini, jang nini ilu. Kira-kira rek eureun apa rek ngegas? Eureun apa ngegas? Sugan orang Cikulur mah wanian, atuh geura naik nini. Aya moal. Tah eta Kangjeng Nabi ge. Biasana mah Kangjeng Nabi teu kitu. Ieu mah Kangjeng Nabi kalah ngegas penting ditambah. Cek eta nini ya Muhammad ungdurni as'alka. Hei Muhammad eureun heula coba nini hayang ngobrol. Kira-kira eta urang Cikulur rek eureun cacahan jeung nini apa rek nampret. Kanjeng Nabi ge lumpat bae eta Kanjeng Nabi.
Padahal biasanya Kanjeng Nabi teu kitu, beda jeung urang. Urang mah ditananin ini somse. Ditanin ini jojong be api-api tengah denge. Beda ditanya kurang dangora, bener teu? Teu ditanya ge miheulaan nanya maneh. Ai Kanjeng Nabi mah teu, bahkan jeung nini eta ocon Kanjeng Nabi mah. Suatu cerita, suatu ketika nini datang ke Kanjeng Nabi. Geus harempoy bae datang ke Kanjeng Nabi. Rasul, coba doakeun nini. Hayang naon nini jeung Kanjeng Nabi. Lain ini mah asal ngadenge Kanjeng Rasul ngajelaskeun surga, ku hayang ka surga. Ngan teu boga tiketna. Balas pelebah ngajelaskeun neraka, nini mah ampun paralun. Mung eta ka neraka. Tapi awak pirakaeun. Coba doakeun ieu nini supaya asup ka surga. Diheureuyan ku Nabi, ai nini mun cek urang mah kumaha mimitina, hayang didoakeun asup ka surga. Ai kitu, Pak di surga mah eueuh nini. Di surga mah eueuh nini guik beceurik eta nini dilalagakeun ku Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngarisan, nini atuh deuna ge di surga mah moal nini di alam dunya nu asup ka surga mah atuh jadi parawan ngora deui bae. Kakarak belehem bae seuri eta nini. Insyaallah di dia ya nini bakal jadi ahli surga, amin. Ngan ulah ngarepen jadi nini nya, jadi surga mah moal aya nini. Ocon Kanjeng Nabi. Tapi aneh pentingan hari tak Kanjeng Nabi teu daek ngaliuk-liuk acan. Cek Nabi Jibril, ai eta saha sih nini eta? Cek malaikat Jibril, tilkat dunya. Eta teh gambaran alam dunia. Artinya apa? 15 abad yang lalu dunia yang kita diami saat ini sudah digambarkan oleh Allah geus jiga nini. Secara kalkulasi matematika adat kira-kira nini jeung aki-aki panjang kene apa bautana. Padahal urusan nyawa mah lain urusan nini budak ngorenya. Kadang aya orok karak ge sapoe laju maot, bener teu? Mudah-mudahan nini di dia panjang umur sehat ahli ibadah abing. Harita geus nini 15 abad yang lalu. Artina naon? Di baheula zaman Kanjeng Nabi alam dunia geus model nini. Ayeuna mah geus pikun meureun, bener teu? Artina naon? Ulah ngeunah urang cicing di dunia. Ulah mirasa urang cicing di dunia. Ieu alam dunia tereh digulung ku Allah. Tereh kiam. Ngan ya Allah mudah-mudahan abdi jeung nu aya di dieu ulah ngalaman kana poe kiamat, amin. Karena panggeblek-geblegna jelema anu ngahadiran poe kiamat. Lieur naudzubillahi min dzalik ulah mun poe kiamat. Ayeuna bae can kiamat kakarak kieu amat. Can kiamat kakarak kieu amat geus lieur. Geus lieur. Kiai lain ngajak masyarakat kana jalan bener, kakalah ngalulugukeun masyarakat kana jalan geblek. Boga pemimpin lain mah mikiran masyarakat, kakalah mikiran golongan sorangan. Lebatan gitu. Boga pamajikan lain ngahargaan kasalaki, kakalah bimoli bae bibir monyong 5 mili. Boga salaki lain mah sayang ngajaga ka pamajikan, ieu mah sahok kadua gaplok main cabok main kepret. Aya teh nu kitu. Can kiamat kakarak kieu amat geus lieur eta urang. Kieu amat eta ciri-ciri kiamat terjadi. Ciri-ciri terjadi. Mana salah satu tanda bukti ayeuna kiamat? Silakan buka dalam kitab Sahihul Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu qol, sami'tu an Anasin radhiyallahu anhu qol, "Lau hadisannakum hadisan la yuhadisukum adum ba'di." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, "Inna min asyrati saati ay yaqillal ilmu wa yadhharul jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina wa takthurun nisa wa yaqillar rijalu hatta yakunal khamsina imra'atanil qayyimul wahid." Ieu hadis ti Imam Anas bin Malik. Cek Imam Anas budak baheula dulu saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan seperti ini. Inna min asyrati saati ayyaqillal ilmu wa yadhharul jahlu. Di zaman kiamat, yakni detik-detik kiamat akan terjadi, maka di zaman itu ulama-ulama pada banyak yang meninggal, yang ada pun geus teu didenge ku masyarakat. Di akhir zaman
ulama semakin jarang. Tetapi nasihat ulama pun ironisnya justru ditinggalkan, saudara. Akhirnya umat Islam semakin bodoh, pinter urusan dunia. Silakan buka dalam kitab Faidul Qadir, tafsir daripada hadis ini salah satunya adalah wal muradu bil jahili huna al jahilu bi ulumil akhirati walau kana aliman bi ulumid dunya talabasa biariya aw nifaqah. Maksudnya adalah umat Islam di akhir zaman akan banyak meninggalkan ajaran-ajaran agama. Nasihat kiai dianggap provokasi, fatwa ulama dianggap radikal. Yang ada bukannya dirawat dan dijaga, malah dijeblos-jebloskan ke dalam penjara. Ini kehidupan ulama di akhir zaman. Sehingga masyarakat diprovokasi agar menjauhi ulama. Ulama yang lurus dianggap radikal, ulama yang lurus dianggap teroris, ulama yang dianggap radikalis. Sehingga diarahkan kepada kiai-kiai yang imanuhum bi amplopihim. Sehingga umat Islam bodoh tentang ilmu akhirat, tapi canggih tentang ilmu dunia, pinter jeung minteran. Sakola kadia kaditu lain jeung ngabebenah, tapi jeung minteran. Pembisnis kumaha supaya pinter ngabinteran dina bisnisna. Penguasa kumaha supaya bisa curang dalam kekuasaannya. Kiai minteran umat, minteran masyarakat. Kumaha Bang Emok haram. Beres 1 juta. Atuh eta mah tergantung niat. Beres 10 juta atuh halal tamah. Aya ada gitu. Contoh kasus di PIK. Masyarakat menderita. Umat menderita. Ada kiai membela orang-orang yang membuat masyarakat menderita. Betul? Eta kiai takuya. Abuya apa buaya? Tuturkan apa tinggalkan? Masya Allah, pantesan. Jadi mohon maaf ya, lamun camat gebleg, lamun presiden gebleg, eta lain biang kerok. Biang kerok nama kiai. Ilok nanti ilok ya. Buka dina ihya. Fasadur ro'aya bi fasadil muluk. Rusaknya masyarakat karena rusaknya para penguasa. Wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya penguasa karena geblegna para kiai. Jadi biang kerok nama kiai. Kunaon anu mantak kiai gebleg? Wa fasadul ulama bistilai hubbi alal mali wal jah. Geblegna kiai karena imanuhum bi amplopihim. Betul? Kalau kita ingin membenahi penguasa benar, caranya benahi para kiai. Introspeksi para kiai, evaluasi para ulama. Baru ketika ulama mengevaluasi, maka akan menghasilkan para penguasa yang jujur dan benar. Ketika penguasa jujur dan benar, akan membuat aturan jujur dan benar, sehingga masyarakat tergantung pemimpinnya. Betul? Betul? Inilah tanda kiamat. Ayakilal ilmu wa yadharul jahlu. Ayakilal ilmu itu apa? Biqabdil ulama, meninggalnya para ulama. Akhirnya terjadilah kebodohan merajalela, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Apabila ulama sudah meninggal, yang ada tidak didengarkan lagi, kebodohan merajalela, wa yushrabal khomru, minuman keras, narkoba dan narkotika merajalela di mana-mana. Soal ini alhamdulillah ya Allah, pada pengajian malam hari ini dihadiri oleh para pimpinan-pimpinan kami, insya Allah soleh dan solehah, amin. Di sini ada Pak Camat, ada Pak Kepala Desa, ada Pak Dan Posmil, ada Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Lurah. Tidak perlu aturan agama, cukup dengan aturan adat dan negara. Tapi hebatnya betul memang agama menyatakan bahwa minuman keras itu tidak ada yang baik, betul. Narkoba itu tidak ada yang baik. Teman dengan teman jadi bermusuhan gara-gara minuman keras. Terjadi pelecehan seksual gara-gara minuman keras. Bahkan kalau saya cerita miris sekali. Berapa kali anggota polisi dan TNI dibunuh oleh orang-orang yang mabok minuman keras, betul.
Bahkan santri baru-baru ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur dibunuh gara-gara pemuda menegak minuman keras. Di Kabupaten Lebak pernah terjadi. Pada malaman takbir ada seorang suami mabok-mabokan dengan temannya 4, dibawa pulang ke rumahnya, diminta teman-temannya bareng-bareng menggilir istrinya sendiri, saudaraku. Bahkan pernah terjadi di Kabupaten Tangerang gara-gara mabok minuman keras, ngarana Soleh ngarana nama. Ada mahasiswi turun dari angkot, lagi mabok, mereka ditarik mahasiswi, dibawa ke sisi, diperkosa oleh 4 orang. Yang 1 baru kelas 5 SD, saudaraku. Apakah mereka cukup memperkosa? Tidak. Dicabut pisaunya, ditusuk-tusuk kemaluan pakai pisau. Apakah cukup sampai itu? Disembelih, dimutilasi, dimasukkan ke karung, dibuang ke Cisadane, saudara. Apa yang terjadi? Diusut, tertangkap, disidang. Apa pertanyaan hakim? Sayang sekali perempuannya sudah tiada. Kalau ada, untuk membuktikan ini pemerkosaan ataupun tidak, kita harus bertanya, waktu diperkosa enak apa tidak? Aing rek nanya coba ke urang dia. Eta hakim apa juri kita begitu? Bu, mau punya anak diperlakukan seperti itu? Ridho boga dulur diperlakukan seperti itu? Bahkan pernah terjadi di wilayah Banten, kotanya saya sebutkan, Cilegon. Ada seorang anak menenggak minuman keras, pulang ke rumah, ibu kandung keluar dari kamar mandi, diperkosa oleh anak kandungnya, saudaraku. Saya mau tanya, minuman keras biadab tidak? Minuman keras kurang ajar tidak? Saya mau tanya kepada seluruh aparat dan pejabat, minuman keras dilarang tidak oleh negara? Dilarang, agama melarang, negara melarang. Tapi kenapa banyak bersebelahan di tengah-tengah masyarakat? Masyarakat pemuda ribut gara-gara minuman keras, dipukul, dihukum, dipenjara. Ya, mereka bersalah. Tapi kalau betul pemudanya ingin berobat, pemudanya ingin lurus, bukan merekanya saja, warung-warungnya yang harus ditertibkan. Rekumaha arana pamuda, lamun warungna masih ngajegir kayaknya, betul? Rekumaha eureun tina narkoba, lamun bandarna masih berkeliaran, betul? Siap lawan narkoba, siap lawan minuman keras. Oleh karena saya minta kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak dan Posbil, kepada Pak Camat, yuk kita bareng-bareng ibadah kepada Allah, sikat itu minuman keras dan narkoba, betul? Setuju? Andaikan, namanya juga kan Kapolsek anggotanya terbatas. Berapa anggota Pak? Ada 35? 16. Satu kecamatan apa 2 kecamatan? Satu kecamatan seluas Cikulur 16 Kapolsek. Dibagi salemur hiji bagi ke sekabagian. Betul. Begitu pula Pak dan Posbil. Nanti harus diinikan, direkomendasikan, dimintakan minimal 35 kayak. Atau berapa gitu, Pak Camat. Andaikan Bapak Kapolsek sedang sibuk, Bapak Camat sedang sibuk, Bapak dan Posbil sedang sibuk, Bapak Lurah sedang sibuk, siap kita tidak bantu mereka. Berarti kalau beliau-beliau sedang sibuk, kita yang bakar tempat minuman keras, betul? Siap perang dengan minuman keras, siap perang dengan narkoba, yakin, betul, takbir. Bu, setuju tuh? Lamun lalakina jojong baik, ibu daik teboga anak seperti itu. Mau tidak punya saudara seperti itu? Penegak minuman keras mau punya saudara seperti itu? Mengkonsumsi narkoba mau punya anak saudara seperti itu? Kalau tidak mau bapak-bapaknya diam saja. Kita contoh orang Papua, Manokwari, saudaraku. Dulu di sana aparatnya diam saja, kaum laki-lakinya diam saja. Akhirnya ibu-ibu bawa obor, dibakar habis. Itu tempat-tempat minuman keras, saudaraku. Siap ibu-ibu bangkit, siap mak-mak bangkit, siap mak-mak jaga anak, siap mak-mak jaga saudara. Takbir. Wa yushrabal khamru, saudaraku. Apabila minuman keras sudah rame, sudah banyak di mana-mana, wa yadharuz zina, jablay pabalatak di mana-mana. Nyaho jablay, jamu batu be aku lalai. Pan eta lalai polongo melakeun teunan henteu geus buahan digorogot, bener teu? Eta ngaranna jab. Baheula mah meme jaul disebutna dongdot. Nu yang kedong be aku cocodot. Ataupun Salome, satu lobang rame, perek perempuan eksperimen kadu Excel. Hasok jangan.
tinggali kadu montong jeung kadu Excel, kadu bawor jeung kadu Excel. Dibuka, jangan pun dibuka. Plastiknya disobek harus dibayar dulu, betul? Ulah gerang ngasaan, ulah gerang muka. Menyobek plastik, nah bae. Kudu dibeli heula eta kadu, bener. Tapi lamun kadu Excel di pinggir jalan. Durian manis, murah meriah, 15.000. Silahkan tidak percaya manis, dicoba dulu. Aya teh gitu. Berarti lamun aya awewe can dikawin cadang geus diasaan heula kadu Excel lain. Kado Excel lain. Nah pemuda lamun anu kitu sebutna kado Excel. Jablay. Tapi insya Allah di wilayah Cikulur jablay model kitu mah kelas kakap moal aya. Tapi lamun jablay kelas hiu jigana loba. Kelas hiu kelas teri gede teuing kelas hiu mah. Jablay kelas 3 mah loba. Mana jablay kelas 3 ibu-ibu? Kapangajian budang dan medok morokodok-dok. Juga caruh rek maling kotok, biwir beureum alabatan bendera PDI. Aya teh gitu. Kapangajian ondangan medok dan dana. Pokona lamun kapangajian eta 20 meter deui asup ka jero mah diseungit nambah geus adi jero eta. Aya teh kitu ibu-ibu. Ai hees jeung salaki bau eulem. Hees jeung salaki bau lauk asin aya teh. Haju teu mireungeunna mah salaki keur hees. Make daster dengan bolok dengan kelekna bolong bener deh. Kakala diangmeukeun kana irung salaki kieu. Aya eta ibu-ibu gitu. Aya ibu-ibu gitu. Tapi jangan salah, baunya ibu-ibu justru itulah yang tidak bisa membuat suami lupakannya. Betul gak? Betul gak, Bu? Tapi ulah kitu-kitu teuing, Bu. Ku kabina-bina eta mah kelas 3. Buah mah kelas pedage aya. Mana kelas peda? Awewe urang Cikulur rada miring. Teu kumaha miringna, pugu baju jeung calana adina dipake ku tetehna. Make lepis nu adina, make kaos nu adina merecet kenceng moal. Merecet kenceng jida leupeut karak meunang angkat tina gidir. Pihewaeuna geus kitu naik motor deui. Sok deui lagi awewe make lepis merecet kenceng kaos kenceng. Naik motor calana morosot baju nyingsat teh. Bingung eta ka kiai ti tukang pak polisi. Bentar jaboga batur. Ai perem laka lantas. Eta sok rek bingung eta pecamat. Yang harapan awewe model kitu emang bener awewe mah makhluk paling nyieun lieur dalam awewe. Atuh sen kanan belok kiri. Ada katubruk kuno ti tukang lain minta hampura kakalah melak cangkeng ai sia boga bolor dina tuur kitu sakieu gedena aing mah teu kadeuleu kitu teh ibu-ibu. Tapi tenang Bu, walaupun ibu makhluk yang bikin liar seindah apapun surga Nabi Adam teu betah ibu-ibu mah. Itulah hebatna ibu-ibu. Bingung eta cangeurepan ka kami leung lamun abdi keur teu nyupir. Ieu lamun keur nyupir. Masya Allah, molongo bae lepisna eta. Kaos liang belut. Benteng ngalope cenah ge bener tuh. Ai pokna ngalope bener. Wah, nengetkeun tah abdi teu ngeuh ka dinya mah. Soalna teu nelek-nelek tah mah. Berbentuk lope cenah. Nah, bentah atuh jaboga batur. Ai perem laka lantas. Ieu mah musyawarah bela. Lamun model kami ya di jalan manginduk kitu kira-kira perem apa bentah? Kumaha mun perem bentah? Masya Allah. Insya Allah jablay kelas kakap mah teu aya ngan teu nyaho ai peda jeung terima mah lobanya. Aya teu? Masya Allah tabarakallah. Gara-gara minuman keras merajalela perzinahan di mana-mana. Lebih ironisnya saudaraku kaum muslimin, hati-hati ibu yang punya anak masih sekolah. Kadang-kadang ayeuna anak SD BG geus leungit segelna. Biadabna bukan hanya oleh seorang teman tangkurak guruna deui bermain. Betul dah? Wa yadharu zina, perzinahan merajalela di mana-mana. Apa selanjutnya? Ketika kebodohan merajalela, ulama tidak didengarkan lagi nasihatnya, bahkan fatwanya dianggap provokasi.
minuman keras di mana-mana, terus perzinahan merajalela. Apa kata Nabi? Wa takthurun nisa wa yaqillar rijal. Keributan di mana-mana sehingga lalaki loba nu paeh nu nyesa saukur awewe. Di alam dunia akhir zaman bakal loba awewe daripada lalaki. Bahkan diibaratkan ku Kanjeng Nabi, satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Contoh, ieu nu hadir di dieu surupay membuktikan loba awewe taloba lalaki. Loba awewe. Di pengajian loba awewe taloba lalaki. Nu puasa Rajab loba awewe taloba lalaki. Makana cek Kanjeng Nabi di neraka ge panglobana awewe. Ngan ya Allah awewe di dieu mah ulah aya nu ka neraka. Dulur abdi kabehan ulah aya nu ka neraka, amin. Beda jeung lalaki. Di pengajian paling ge 7 siki. Eta ge mun aci kopi. Bener teu? Nu puasa Rajab lebeng heueuh. Nu ngaji eueuh. Maka cek Kanjeng Nabi lalaki mah dina surga ge pangsa eutikna. Beda jeung ibu-ibu, ibu-ibu lolobana di neraka, lamun bapak-bapak pangsa eutikna dina surga, mun bapak-bapak mah. Atuh maca Kanjeng Nabi gitu. Ngan ya Allah mudah-mudahan bapak-bapak jeung ibu-ibu di dieu mah jadi ahli surga, amin. Tanpa raka, amin. Ya Rabbal alamin. Maka cek Kanjeng Nabi di akhir zaman perempuan lebih mendominasi daripada laki-laki, saudaraku. Tapi didi abdi ngajak tafakur, geus penting soalna. Ibu, bayangkeun cek Nabi, di akhir zaman hiji lalaki berbanding jeung 50 awewe. Jadi munasabah jeung keterangan di awal, di akhir zaman eta loba jablay, bener deh. Lain salah lalaki, salah ibu-ibu. Dan soalnya hiji salaki, hiji pamajikan, bener deh. Berarti anu 48 kamana eta? Ngajablay. Bu, lamun karunya sesama awewe, izinkan suami ibu untuk menikah lagi jadi 4 istrinya. Untuk meminimalkan perjablayan Pak Kapolsek, betul gak? Setuju tuh bapak-bapak? Ibu setuju tuh? Iya mah demi meminimalkan perzinahan. Kadang aneh ka ibu-ibu, ai kawin deui ulah ai jina los. Lieur tuh ibu-ibu. Jadi bapak-bapak lamun kawin deui 1 laki-laki 4 istri, setuju? Ibu-ibu. Ngan kieu bapak ibu. Lamun ibu-ibu teu setuju, ieu bapak-bapak ulah maksa. Sing eling kana jasa pamajikan. Hati seorang istri itu bagaikan cermin, sekali retak susah disambung kembali. Betul gak? Dan ini rata, pokoknya merek ustazah, rek jalma biasa, rek polwan ke, bisa-bisa diduruk, tersalakina. Betul? Nah, jadi lamun pamajikan tengijinan ulah sok maksa. Sing eling eta datang ka imah hayang dahar menang masak pamajikan. Baju bersih tinggal make menang nyesep pamajikan. Rumah bersih menang nyapuan pamajikan, bener teh Bu? Anak diurus ku pamajik. Makana lamun sukses sing eling ke pamajikan, betul? Kenapa? Itu doa istri bapak-bapak bisa menjadi sukses, betul Bu? Makana hiji bae sukses komo lamun opat. Pak Kapolsek istrina hiji jadi polsek, lamun opat jadi kapolda. Kenapa? Banyak yang akan setuju tuh Bu? Teu keneh bae terserah ibu-ibu tam hop namanya. Jadi eta mah musyawarah bae datang ka imah. Ngan tetap mempertahankan keluarga itu lebih utama, betul? Bahkan wajib mempertahankan kerukunan rumah tangga. Paham? Jelas? Akhirnya Rasulullah datanglah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik ke aras kursi rap Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha aya wilayah ngaranna Mustawa. Begitu Rasulullah masuk ke Mustawa, disitulah Rasulullah sampai ke makam ihsan tertinggi, langsung berhadapan dengan Allah. Rasul melihat Allah, fara'a rabbahu wa sakhkhara lahu. Rasul melihat Allah dan langsung sujud kepada Allah. Rasulullah melihat Allah ketika Rasulullah di atas aras. Di sini kenapa saya bahas ada korelasi dengan bahasan pertama. Cek di handap
apapun yang ada di makhluk itu teu aya di Allah. Terus eta Kangjeng Nabi begitu kaluhur aras kapangi jeung Allah. Boa-boa mah budak Allah ge di luhur aras. Boa-boa mah bener eta menyebutkan Allah diuk di luhur aras. Betul? Perhatikan. Ketika Rasulullah sampai ke atas aras, simpel nak kita bela. Ketika Rasulullah sampai ke atas aras, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah melihat Allah. Ingat, ketika Rasulullah di atas aras, Rasul kapangi jeung Allah. Lain Allah di atas aras lain. Rasul melihat Allah ketika Rasul di atas aras. Rasul berbicara kepada Allah ketika Rasul di atas. Itu mah berarti Allah di atas aras. Itu berarti nu di atas aras mah Rasulullah. Atua berarti Allah di atas aras. Lieur belat siama gitu kan bengges. Ulamun urusan Rasulullah urang bae ge bisa model gitu. Contoh model kieu, begitu kula datang ka luhur panggung, breh bae kapan jeung ibu-ibu. Ada. Kula ningali ka ibu-ibu, ibu-ibu ningali kula. Kula ngomong ka ibu-ibu, ibu ngomong ka kula. Ketika kula di atas, ibu-ibuna di luar panggung apa di luar panggung? Di luar panggung. Jadi tidak berarti ketika kita di atas panggung, saya bertemu ibu-ibu. Tidak berarti ibu-ibunya di atas panggung. Bisa saja di luar panggung. Ketika Rasulullah di atas aras, Rasulullah bertemu dengan Allah. Bukan berarti Allah di atas aras, Rasulnya yang di atas aras. Haju Allah di mana? Di azali. Azali naon? Kullu mala awalalu, segala sesuatu yang tidak ada permulaan itu namanya azali. Allah pangeran salian Allah mimitina azali. Allah ta'ala mimitina azali. Sifat kudratna Allah ta'ala mimitina azali. Sifat-sifatnya Allah ta'ala mimitina azali. Allah ta'ala mimitina azali. Azali di mana? Di luar alam. Alam di luar azali. Batasna aya kumaha teh angkeun ku sia. Laga hayang nyoba batas alam azali. Batas Bogor jeung Kabupaten Lebak belieur ngabejakeunana. Misalnya orang Cikulur ngomong, Kifaru dekat ka Bogor atuh dekeutkeun ka Bogor daripada ka Cikulur mah. Oh berarti di perbatasan, kumaha perbatasan anak kieu urang Cikulur nyasok nyokot pulpen nyokot buku. Eta di perbatasan engke aya gapura jiga Menara Banten 2 belah katu hiji belah kenca hiji. Terus aya tulisan dina palangna selamat datang di Provinsi Banten. Tah belah dieuna eta aya kebon sawit aya meureun 20.000 tangkal mah. Aya babanyaran, aya babadotan, aya batu nu sagede kuda, anu sagede kebo, anu sagede kaneker, aya bahkan nu leutik ge aya. Nu belah di warna lamun nu belah dieu tah rada koneng. Kaharti apa lieur? Kaharti apa lieur? Karena perbatasan Bogor jeung Lebak eta ge hiji doang sagerbang geus lieur teu kaharti. Kumaha carana hayang ngarti? Hayu ilu jeung aing kitu tah. Datang ke perbatasan diingkeun tah deuleuan ku sia aya nan bae hop teh di dieu. Eta Bogor ieu rangkas kitu geus. Paham? Lamun urang hayang nyaho nu eta atuh tuturkeun Kanjeng Nabi teh angkeun. Ilok atuh nan cerita ilok teh. Kanjeng Nabi bisa nembus ke alam azali, melihat ke alam azali, syariatnya menggunakan dua cara. Satu Isra, kedua Mi'raj. Berjalan di tengah malam dan naik ke atas aras. Tuturkan ke urang, perbanyak Isra. Ulainan Isra, lempang di tengah peting, lobakan ibadah di tengah peting. Ulang ngomong-ngomong makrifat ke Allah, di tengah peting main selot. Ulang ngomong-ngomong marifat ka Allah ai tengah peuting kakal kukurulingan di kulah batur. Ai ngomong luhureun aras ai pagawean nonton bola. Perbanyak ibadah di tengah malam, baca Quran ataupun jaga kampung. Itu ibadah. Lelempangan pamuda keliling kampung bari matrong-trong. Jam 12 teng. Ayo bari sholawat lelempangan. Ibadah eta teh. Diuk badi gardu kieu bisi anu liwat urang mana nu liwat kan dideteksi. Ibadah sarobeta ge. Perbanyak ibadah di tengah malam. Itu namanya Isra. Terus Mi'rajna perbanyak salat. Bukankah Nabi mengatakan as-salatu mirajul mu'min? Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman, betul? Jadi siap kita Isra Mi'raj.
siap perbanyak ibadah tengah malam, siap tunaikan sholat 5 waktu, siap perbanyak sholat sunnah, takbir. Akhirnya kanjeng Nabi balik di alam dunia mawa oleh sholat 5 waktu. Ngan ku abdi moal diperjelas eta mah bagian minggu pengajian harian. Abdi nitip sakedeung deui urang insyaallah datang ka bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya diberkahkeun panjang umur, sehat walafiat, dongkap ka bulan Ramadan, tiasa ngalaksanakeun ibadah siang wengi di bulan Ramadan. Amin. Nitip ka dulur kula urang Cikulur. Yuk kompak serempak ibadah di puasa di siang-siang hari penuh di bulan Ramadan. Ngan lamun teh mah moal puasa wayahna ulah sok ngamamata, sok gegedeun lagang ngarokok di pinggir jalan kieu bae dulur motor, bener teu? Wayahna hargai Ramadan. Siap? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.